Assalamualaikum Bu Epin. Waalaikumsalam Bu Esti. Bagaimana Bu Selamat Esti kabarnya? sore. Sore Bu Esti. Alhamdulillah. Masih tetap semangat ya Bu Epin ya? Ya, alhamdulillah tetap semangat Bu Esti meskipun sudah agak sore ini ya Bu Esti. Iya. Ya. Eh, Bagaimana Bu Epin? Kemarin katanya mau bertemu saya. Apakah ada sesuatu yang perlu dibicarakan dengan saya? Monggo Bu Epin. Ya Bu, jadi saya tuh punya permasalahan Bu di sekolah. Jadi permasalahannya itu terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah saya. Jadi begini Bu Esti, saya ini apa namanya apa ya? Saya ini diamanai ya untuk menjadi koordinator ekstrakurikuler di sekolah saya. Nah, ketika pandemi, ekstrakurikuler di sekolah saya ini sempat tidak aktif ya, karena kebetulan sekolah kita juga daring, sama seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Nah, kemudian ketika sekolah sudah mulai masuk kembali, nah saya pun berinisiatif untuk mengaktifkan kembali ekstrakurikuler di sekolah saya. Kebetulan tadinya yang megang atau yang jadi koordinator itu bukan saya Bu, adalah guru lain. Nah, tetapi di pergantian kepengurusan, nah saya sekarang menjadi koordinator dan saya merasa berkewajiban untuk mengaktifkan ekstrakurikuler yang tadinya sempat tidak aktif ketika pandemi. Nah, ketika masuk itu saya sudah mulai merancang kira-kira kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang akan kami adakan di sekolah. Nah, saya juga sudah berupaya untuk mencari pembimbingnya. Saya juga sudah berupaya untuk mencari pesertanya melalui Google Form yang saya sebarkan kepada siswa kelas 10 maupun kelas 11 dan juga tidak menutup kemungkinan bagi kelas 12. Nah, di awal pembelajaran itu ekstrakurikuler berjalan dengan lancar Bu Esti. Jadi siswanya aktif, gurunya aktif, pesertanya banyak, kegiatannya berlangsung rutin selama 1 minggu sekali Bu Esti. Nah, namun berhubung akhir-akhir ini kan sering hujan, jadi ketika mulai masuk musim penghujan, ekstrakurikuler di sekolah saya itu sempat diliburkan Bu Esti. Bahkan ada beberapa ekstrakurikuler itu yang bahkan sampai sekarang masih belum aktif Bu Esti. Dan karena seringnya libur, jadi kan ada yang kadang masuk, kadang libur, kadang masuk, kadang libur, menentukan dengan cuaca dan akhirnya kegiatan ekstrakurikuler jadi berjalan tidak maksimal Bu Esti. Ada beberapa ekstra yang sampai sekarang malah belum aktif dan beberapa ekstra yang masih aktif itu malah cenderung pesertanya itu jadi berkurang Bu Esti. Begitu Bu Esti. Oke, dari masalah yang Bu Epin alami, saya menangkap bahwa ketika daring kegiatan ekstrakurikuler itu sempat terhenti ya Bu. Ya betul Bu Esti. Disebabkan juga karena musim penghujan juga. Nah itu adalah penyebab masalahnya. Sekarang kira-kira apa tujuan dari ekstrakurikuler ini utamanya untuk kegiatan di sekolah itu tujuannya untuk apa Bu? Ya, jadi kegiatan ekstrakurikuler itu saya rasa penting Bu Esti bagi siswa karena memang kita adakan untuk mengasah atau sebagai wadah untuk mengasah bakat dan minat dari peserta didik di SMK Negeri 1 Ciluak Bu Esti. Nah, selain itu saya rasa kegiatan ini juga penting karena biasanya kalau misalkan ada perlombaan-perlombaan seperti itu Bu, kita ambilkan dari anak-anak ekstra sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti itu Bu Esti. Jadi saya rasa ekstra itu sangat penting, terutama untuk mengasah bakat dan minat peserta didik. Seperti itu Bu Esti. Ya, betul Bu Epin, karena kan ekstra itu sangat penting ya. Nah, karena sangat penting dan menurut Bu Epin itu kira-kira akhir-akhir ini sempat terhenti, itu adakah upaya-upaya yang akan Ibu Epin lakukan agar ekstra ini dapat berjalan normal seperti dulu ya Bu, sebelum pandemi mungkin seperti itu ya? Ya, jadi mungkin saya lebih cerita dulu Bu, kenapa sampai ekstra itu bahkan ada beberapa ekstra yang sampai sekarang tidak aktif. Jadi banyak faktor Bu, terutama yang pertama ini sering hujan, jadi musim itu berpengaruh terhadap
terlaksananya kegiatan ekstra. Jadi karena sering hujan, anak-anak juga rumahnya jauh, sehingga banyak anak-anak yang merasa takut gitu kalau misalkan pulang terlalu sore, apalagi di saat hujan itu deras sekali. Kemudian juga mengingat waktunya yang pelaksanaannya itu terlalu sore. Jadi kita pulang di SMK itu kita pulangnya 3:30. Nah, kalau ekstra dimulai, itu dimulai pukul 3:30 itu Bu Esti. Jadi bisa dibilang kalau menurut anak-anak itu terlalu sore. Nah, kemudian juga bisa karena ini Bu, karena terlalu sering libur, jadi beberapa ekstra kan sempat diliburkan karena mengingat kondisi yang kadang tidak sesuai ya. Misalkan kita pengennya cerah ternyata malah hujan. Akhirnya beberapa ekstra diliburkan dan minggu depannya lagi ternyata hujan lagi, akhirnya diliburkan lagi. Akhirnya antara siswa maupun guru itu sama-sama nyaman untuk tetap libur atau tidak dilakukan ekstra tersebut. Nah, sebagai upaya untuk mengaktifkan kembali kegiatan ekstrakurikuler di sekolah saya, ada berbagai hal yang telah saya lakukan. Yang pertama yaitu dengan mengadakan rapat koordinasi setiap bulannya secara rutin, ya 1 bulan sekali, dengan para pembimbing ekstrakurikuler. Nah, di situ saya selalu menanyakan bagaimana perkembangan kegiatan ekstrakurikulernya, adakah masalah atau hambatan-hambatan yang mereka hadapi, kemudian bagaimana jumlah pesertanya, adakah peningkatan atau mungkin penurunan. Nah, kemudian di rapat tersebut, saya juga selalu ini Bu Esti, memotivasi agar teman-teman itu selalu semangat untuk mengaktifkan kegiatan ekstrakurikulernya secara rutin. Nah, kemudian ada lagi upaya lain yang saya lakukan, yaitu dengan dengan mengadakan dengan ini Bu, dengan melakukan upaya pendekatan secara personal kepada teman-teman yang menjadi pembimbing ekstrakurikuler. Jadi saya ngomong dari hati ke hati, ada masalah apa di ekstranya, kenapa sampai sekarang kok belum aktif, itu sudah saya lakukan Bu Esti. Jadi termasuk saya juga menge-share ulang jadwal kegiatan ekstrakurikuler, itu saya lakukan Bu Esti, dan ternyata belum begitu membuahkan hasil yang maksimal Bu Esti. Seperti itu. Iya. Ya Bu Abdin sudah melakukan rapat koordinasi setiap bulan rutin ya Bu, juga sudah melakukan koordinasi dengan pembimbing ekstrakurikuler. Nah, bagaimana tanggapan mereka sebagai pembimbing ekstrakurikuler menanggapi Bu Abdin? Maksudnya menanggapi upaya saya tersebut Bu? Iya. Ya, tentunya tanggapan mereka baik. Mereka bahkan bercerita kenapa sampai ekstranya kok pesertanya berkurang. Mereka juga cerita kenapa bahkan sampai sekarang ekstranya belum aktif. Nah, akhirnya dari cerita-cerita mereka, saya berinisiatif kembali, Bu. Oke, misalkan pesertanya berkurang. Saya bisa membantu dengan berbagai cara, Bu. Yang pertama, saya share kembali jadwal ekstra. Jadi ekstra kita kan harinya berbeda-beda Bu. Ada yang Senin, ada yang Selasa. Pokoknya setiap hari itu ada. Nah, jadi saya share ulang jadwal ekstranya supaya anak-anak itu ingat bahwa di hari tersebut ada kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian saya juga sudah menayangkan gambar-gambar atau gambar-gambar yang di-share oleh para pembimbing ekstra ketika ekstra tersebut berlangsung. Saya buat semacam poster gitu Bu, saya share ke grup-grup siswa. Kemudian saya juga sudah melakukan upaya seperti melakukan ini Bu, memantau jalannya kegiatan ekstrakurikuler melalui WA grup ekstrakurikuler. Jadi berbagai upaya itu sudah saya lakukan Bu, tapi ternyata hasilnya pun belum maksimal. Dan alhamdulillah ketika saya melakukan pendekatan, saya melakukan rapat koordinasi, ya dapat tanggapan yang baik dari para pembimbing ekstrakurikuler. Seperti itu Bu Esti. Baik, berarti Bu Abdin sudah melakukan upaya. Nah, dari skala 1 sampai 10 itu, menurut Bu Abdin sebelum dilakukan upaya itu skalanya berapa? Dan setelah Bu Abdin berupaya itu, harapan yang Ibu Abdin itu sampai mencapai angka skala berapa, Bu? Nah, jadi tadinya sebelum saya melakukan pendekatan personal kepada para pembimbing ekstrakurikuler, itu
mengenai keaktifan pelaksanaan ekstra itu pada skala 5 mungkin Bu, 5 sampai 6. Nah, kemudian setelah saya melakukan pendekatan personal kepada guru kepada para pembimbing ekstrakurikuler maupun kepada siswa-siswa. Jadi biasanya melalui ketika saya mengajar di kelas tersebut, saya woro-woro gitu Bu istilahnya, anak-anak nanti hari ini ada ekstra ini. Nah, kemudian bisa juga melalui anak-anak OSIS saya anak-anak tolong diinformasikan ke teman-temannya ada ekstra ini. Nah, setelah saya melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu, nah alhamdulillah sekarang sudah ada di skala 7 Bu Esti. Ya, baik Bu Abdin. Berarti sudah ada peningkatan ya untuk skalanya tadi Bu Abdin. Alhamdulillah Bu Esti. Ya, untuk dalam waktu dekat ini Bu Abdin rencananya untuk rencana aksinya itu akan yang dilakukan upayanya itu yang mana dulu Bu kira-kira? Untuk rencana aksi Bu, tadi kan upaya-upaya yang sudah saya lakukan Bu Esti. Iya. Saya belum bercerita tentang rencana aksi saya. Nah, rencana aksi saya dalam waktu dekat ini, saya ingin kembali melakukan pendekatan secara personal kepada para pembimbing ekstrakurikuler. Jadi saya temui satu persatu utamanya bagi para pembimbing yang ekstrakurikulernya sampai sekarang kadang masuk, kadang tidak, kadang malah bahkan ada yang sampai sekarang masih belum aktif sama sekali gara-gara pesertanya hilang seperti itu Bu. Jadi saya lakukan pendekatan personal, kemudian kalau saya membaca sepertinya untuk kegiatan ekstra yang pesertanya benar-benar habis, itu sepertinya pembimbingnya itu butuh bantuan untuk mencarikan kembali peserta yang hilang entah kemana itu Bu, gara-gara musim hujan itu ya. Nah akhirnya rencana aksi saya selain melakukan pendekatan personal kepada para pembimbing ekstra, rencananya saya juga ingin ini Bu, membuat atau menge-share ulang daftar peminat kegiatan ekstrakurikuler. Jadi saya share ulang Google Form-nya bagi siswa yang masih mau berminat mengikuti kegiatan ekstra, masih ada kesempatan seperti itu Bu. Tidak peduli ini sekarang sudah ada di tengah semester ya Bu. Nah, saya masih beri kesempatan, saya buka lagi Bu, siapa tahu nanti ada siswa-siswa yang baru yang tadinya belum pernah ikut, sekarang jadi mau ikut. Jadi di sekolah kami itu ada ekstra wajib Bu, yang wajib diikuti itu pramuka. Anak-anak kalau pramuka selalu mengikuti Bu, tapi ekstra pilihannya itu yang mereka kadang tidak memilih karena dengan alasan terlalu sore, rumahnya jauh, hujan dan sebagainya. Gitu Bu Esti. Baik, jadi Bu Abdin dalam waktu dekat akan melaksanakan rencana aksi nyatanya. Nah, dari rencana aksi nyatanya itu, tanggung jawab Bu Abdin bagaimana? Saya berkomitmen jadi di sekolah saya ini baru ada P5. Nah, nanti setelah P5 ini selesai, saya akan kembali melakukan rencana aksi saya, yaitu melakukan pendekatan secara personal kepada para pembimbing ekstra maupun pendekatan personal kepada siswa-siswi dan juga akan itu tadi menge-share ulang form yang akan saya sebarkan lagi kepada siswa. Nah, saya berkomitmen pada bulan oh iya Bu, ini kayak terkendala ini puasa. Jadi pas puasa nanti ke ekstra pasti libur jelas itu Bu. Nah, berarti nanti setelah Lebaran. Berarti rencana aksi saya ini akan saya lakukan nanti setelah Lebaran seperti itu Bu. Atau mungkin bisa seperti ini Bu. Saya rencanakan pokoknya dalam bulan ini saya melakukan rencana aksi saya dengan melakukan pendekatan kepada para pembimbing ekstra. Nah, nanti setelah libur Lebaran selesai, ekstra baru bisa diaktifkan kembali seperti itu Bu. Dan pesertanya pun insya Allah sudah banyak. Saya berkomitmen insya Allah ketika Lebaran nanti semua sudah kembali ke kondisi normal. Saya rasa ini juga musimnya sudah mulai berganti ya Bu, sudah terang terus ya. Betul. Iya. Baik Bu Abdin, sudah bagus sekali untuk upaya-upayanya dan rencana aksinya serta tanggung jawabnya. Semoga kegiatan ekstrakurikuler terutamanya di SMK itu bisa berjalan dengan baik dan semua murid dapat memilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Begitu ya Bu Abdin? Betul Bu Esti.
Oke, untuk coaching pada sore hari ini, bagaimana? Apakah Bu Abdin sudah selesai atau ada hal yang lain? Oh iya Bu Esti, saya baru ingat, saya juga punya rencana. Jadi saya tuh ingin sekali membuat semacam video-video, gambar-gambar yang mungkin lebih menarik. Jadi ketika pelaksanaan ekstra, biasanya kan pembimbing ekstranya menge-share video-video yang bagus-bagus itu yang ketika siswanya berlatih pencak silat, yang siswanya berlatih membuat desain grafis. Nah, seperti itu nanti bisa saya kemas dalam bentuk video yang menarik, yang mana video itu nantinya akan saya share ke grup WA kelas, grup WA siswa. Nah, semoga dengan begitu siswa akan yang ikut jadi lebih banyak peminatnya, seperti itu Bu. Ya, saya Baik. merasa senang dengan adanya coaching pada sore hari ini. Saya merasa lega, saya merasakan telah menemukan solusi dari permasalahan saya Bu Esti. Baik, terima kasih. Semoga apa yang diharapkan oleh Bu Abdin bisa terlaksana dan tercapai dengan baik sesuai dengan rencana-rencana Bu Abdin dan usaha-usaha Bu Abdin tersebut. Terima kasih Bu Ya. Abdin. Terima kasih juga Kiranya Bu Esti. bisa dicukupkan sampai di sini ya Bu Abdin. Ya. Saya rasa bisa Bu Esti. Oke. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan refleksi diri mungkin ya Bu Abdin. Ya, baik Bu. Nama saya Abdina Stianing Putri, saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Pati. Refleksi diri praktek coaching saya pada sore hari ini, yaitu yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Saya rasa yang sudah berjalan dengan baik pada sore hari ini, yaitu komunikasi saya dengan coach saya itu berjalan sesuai dengan alur, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap rencana aksi tersebut. Kemudian saya juga merasa antara saya dan coach saya ini sudah bisa membangun suasana yang nyaman, yang hangat, tidak seperti orang coaching, tapi seperti ngobrol biasa seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi? Saya rasa kita perlu belajar lagi, belajar lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana kita memilih pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Nah, yang saya lakukan adalah yang pertama, saya menghindarkan diri pada hal-hal yang mengganggu, seperti halnya HP, kemudian saya juga mencari tempat yang nyaman untuk melakukan kegiatan ini, kemudian saya juga sempat melakukan teknik stop, di mana ketika saya pertama kali mau coaching ini kan sempat grogi juga Bu. Nah, saya sempat melakukan teknik stop. Kemudian yang selanjutnya, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan coaching ini? Yang terutama yang bisa saya lakukan yaitu berlatih, terus banyak-banyak belajar dengan mungkin melihat contoh-contoh coaching yang ada, ya baik di modul pembelajaran maupun di YouTube atau media-media lain. Saya rasa kita bisa belajar dari melihat pengalaman orang lain ketika melakukan coaching yang baik. Kemudian hasil refleksi saya terhadap coaching ini, telah melakukan coaching ini, saya merasa nyaman, saya merasa saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan saya yang tadinya ketika saya pikirkan sendiri itu pasti terasa berat, namun ketika kita berbagi dengan orang lain, itu jadi semuanya terasa lebih ringan dan kita jadi terarah gitu. Tadinya hanya berupa masalah, kita jadi menemukan solusinya dengan alur yang runtut, alur tirta seperti itu. Nah, kemudian untuk Bu Esti sendiri bagaimana umpan balik dari Bu Esti sendiri? Ya, kalau dari saya sendiri, saya merasa senang, saya merasa Bu, bisa berkomunikasi dengan Bu Abdin sebagai coaching, kita bisa sama-sama untuk menemukan solusi sehingga apabila ada masalah bisa terselesaikan dengan baik, dan kita berharap semoga masalah-masalah yang kita hadapi dapat kita selesaikan melalui coaching. Jadi kita bisa coaching dilaksanakan tidak
tidak kaku ya Bu, tetapi kita bisa dengan santai, dengan ngobrol santai seperti ini misalkan ya. Terima kasih Bu Abdin, kita Ya, sudah sama-sama Bu melaksanakan Esti. dengan baik. Ya, sama-sama Bu Esti. Terima kasih atas coaching hari ini.